Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rusworo Ani dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka dengan NIM 051284352. Saya akan sedikit menjelaskan tentang term, contohnya, dan juga sesat pikir. Term pada hakikatnya terdiri dari banyak jenis. 3 di antaranya yaitu, yang pertama, term singuler adalah istilah dalam logika yang menunjuk pada satu objek tertentu saja. Artinya, term ini hanya merujuk pada satu hal, individu, atau etnitas yang spesifik, bukan kelompok atau himpunan. Contohnya seperti Presiden Republik Indonesia hanya menunjuk pada satu orang, yaitu Soekarno. Term singular berbeda dengan term umum yang menunjuk pada banyak objek, misalnya seperti manusia atau buku. Term yang kedua yaitu term partikular adalah istilah dalam logika yang menunjuk hanya sebagian dari keseluruhan objek atau kelompok yang dimaksud, bukan keseluruhan dan juga bukan satu individu tertentu. Dengan kata lain, term partikular menunjukkan lebih dari satu, tetapi tidak semua anggota kelompok tersebut. Contohnya, beberapa mahasiswa. Contoh lainnya, sebagian karyawan. Dari contoh di atas menunjukkan bahwa yang dibicarakan hanyalah sebagian dari kelompok, bukan keseluruhan, dan juga bukan satu individu saja. Term yang ketiga yaitu term universal adalah istilah dalam logika yang menunjukkan pada seluruh anggota atau bagian dari satu kelompok tanpa ada dikecualikan. Dengan kata lain, term universal berbicara tentang keseluruhan, bukan hanya sebagian atau satu individu saja. Contohnya seperti semua manusia, berarti seluruh manusia tanpa terkecuali. Contoh yang lain seperti semua presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia. Jadi, mengacu pada semua orang yang pernah menjadi presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Term universal berbeda dengan term partikular dan juga term singular. Kita beralih ke sesat pikir. Logical fallacy atau sesat berpikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen menjadi tidak logis dan menyesatkan. Ada beberapa contoh dari sesat pikir tersebut. Di antaranya yang pertama, ad hominem adalah sebuah kesalahan logika di mana seseorang menyerang karakter, motif, atau atribut pribadi lawan bicara, bukan membantah substansi argumennya. Serangan ini bisa berupa komentar tentang kepribadian, latar belakang, status sosial, atau aspek lain yang tidak relevan dengan topik yang sedang dibahas. Contohnya seperti, kamu bukan ilmuwan, jadi tidak usah bicara soal perubahan iklim. Contoh sesat pikir yang kedua adalah strawman, adalah jenis kesalahan berpikir di mana seseorang menyederhanakan, mendistori, atau melebihkan argumen lawan agar lebih mudah diserang dan dipatahkan, atau menyederhanakan atau melintir argumen lawan agar mudah dipatahkan. Contohnya seperti seseorang mengusulkan kebijakan keamanan data,
Lalu, lawan bicara berkata, "Jadi kamu ingin melarang semua teknologi modern?" Contoh sesat pikir yang ketiga yaitu false dilemma atau dikotomi palsu adalah jenis kesalahan berpikir di mana seseorang hanya menawarkan dua pilihan ekstrim seolah-olah tidak ada pilihan lain. Padahal sebenarnya masih ada alternatif lain yang mungkin lebih tepat atau lebih relevan. Contohnya seperti, kamu setuju dengan keputusan ini atau kamu melawan kami. Padahal dalam kenyataannya pilihan tidak terbatas hanya pada dua hal tersebut. Yang berikutnya yaitu false cause adalah jenis kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang menganggap ada hubungan sebab akibat antara dua peristiwa hanya karena keduanya terjadi bersamaan atau berurutan. Padahal sebenarnya tidak ada bukti yang cukup bahwa satu peristiwa menyebabkan peristiwa lainnya. Contohnya seperti menganggap bahwa memakai batu kristal di kepala dapat menyebabkan sakit kepala sembuh hanya karena setelah menempelkan batu tersebut, sakit kepala menghilang. Padahal bisa jadi keduanya tidak berkaitan. Menganggap dua kejadian yang terjadi bersamaan pasti saling berkaitan sebagai sebab akibat. Yang berikutnya yaitu circular reasoning adalah kesalahan logika di mana kesimpulan suatu argumen hanya didukung oleh premis yang sama dalam bentuk berbeda tanpa memberikan bukti atau alasan tambahan yang independen. Dengan kata lain, argumen ini berputar-putar. Premis dan kesimpulan saling mendukung tanpa ada dasar eksternal yang memperkuat klaim tersebut. Contohnya seperti, saya adalah orang yang jujur karena saya tidak pernah berbohong. Argumennya yang berputar-putar tanpa bukti baru. Agar kita terhindar dari sesat fikir, ada beberapa langkah yang harus dihindari atau yang harus disiapkan, yaitu yang pertama, kenali berbagai jenis logical fallacy agar dapat mengenalinya saat berdiskusi. Yang kedua, evaluasi argumen secara kritis dan objektif, pastikan didukung dengan bukti yang akurat. Yang ketiga, hindari memilih bukti secara selektif dan periksa sumber argumennya. Yang berikutnya, yang keempat, jaga emosi saat berdiskusi agar tetap rasional. Yang kelima, latih kemampuan berpikir kritis dan terbuka terhadap masukan orang lain. Yang keenam, pelajari berbagai jenis logical fallacy agar dapat mengenalinya. Yang ketujuh, buat catatan atau poin sebelum menyampaikan argumen untuk memastikan runtut dan logis. Yang kedelapan, lakukan cross-check atau minta pendapat orang lain terkait argumen yang dibuat. Yang kesembilan, gunakan data dan rujukan yang relevan serta terbukti kebenarannya sebelum membuat klaim tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Boleh untuk memberikan masukan dan juga untuk mengarahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.